Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Penny ya, dengan pelajaran bahasa Indonesia untuk materi selanjutnya. Hari ini Miss Penny akan membahas tentang kaidah kebahasaan, struktur teks laporan hasil percobaan. Kalau kemarin kalian sudah belajar bagaimana membuat teks laporan hasil percobaan, ya, hari ini unsur kebahasaannya yang terdapat dalam teks laporan hasil percobaan. Nah, sebelum Miss Penny jelaskan, ya, Miss Penny mengingatkan bagi yang belum mengumpulkan tugas pertama, tolong segera dikumpulkan karena itu akan masuk nilai tugas pertama, ya. Diketik, kirim email, ya, tidak berupa tulisan tangan tapi diketik email karena nanti akan didokumentasikan satu folder per kelas. Misalnya kelas Lombok berarti satu folder tugas bahasa Indonesia tugas pertama, seperti itu ya. Yang belum, tolong Miss Penny tunggu ya. Nah, hari ini Miss Penny akan menjelaskan kaidah kebahasaannya dalam membuat teks laporan percobaan. Nah, ada ciri-ciri kebahasaannya. Perhatikan ya. Yang pertama, menggunakan kalimat berita atau deklaratif. Ya, contohnya bola jatuh mengikuti arah gravitasi. Jadi kalimat berita itu apa? Kalimat yang menginformasikan, ya, memberitakan. Oh, ternyata bola jatuh mengikuti arah gravitasi, seperti itu ya. Lalu telur mengapung dalam larutan, itu juga termasuk kalimat berita. Lalu ciri yang kedua, menggunakan kalimat perintah atau imperatif, ya. Diingat-ingat ya istilah-istilahnya, tidak boleh terbalik ya. Kalau kalimat perintah itu imperatif, kalau kalimat perintah itu deklaratif, jangan terbalik. Nah, untuk kalimat perintah ini sudah Miss Penny jelaskan di kelas 7 ketika kalian belajar teks prosedur. Ingat gak? Ya, memerintahkan. Miss Penny sudah sampaikan waktu di kelas 7. Buku catatan ya jangan sampai hilang karena nanti akan berkaitan ketika kalian di kelas 9. Materi kelas 7 ada, materi kelas 8 ada, ya, dan di kelas 9 ada. Dan omongan Miss Penny terbukti, ya. Ini baru bab 1 loh, sudah ada yaitu kalimat perintah. Sudah di kelas 7. Contohnya apa? Ukurlah pertambahan panjang pegas. Amati arah gerakan bola. Jadi di situ ada kata-kata perintah. Ukurlah, amati. Nah, itu kalimat perintah. Lalu ciri yang ketiga, memuat kata bilangan atau satuan. Bilangan kalian tahu ya, 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya itu kata bilangan. Dan satuannya bisa meter, bisa newton, bisa kilogram, gram, sentimeter, dan lain-lain ya. Biasanya di kalimat di teks laporan itu ada kata bilangan. Lalu menggunakan sinonim dan antonim. Nah, ini juga sudah di kelas 7. Masih ingat gak? Apa ayo sinonim itu? Persamaan kata. Lalu antonim antonim lawan kata. Lalu selanjutnya istilah teknis. Nah, istilah teknis itu apa sih? Ya, contohnya ada kata-kata mengedit itu istilah. Bahasa Indonesianya kan mengedit itu memperbaiki ya.
Lalu menyunting sama, ya. Lalu ada lagi istilah itu banyak ya. Kalau ini kan istilah dalam bidang kebahasaan, bahasa Indonesia. Kalau istilah kedokteran misalnya ada amputasi, memotong salah satu bagian anggota tubuh misalnya. Lalu ada abrasi, istilah dalam bidang geografi, pengikisan air laut dan seterusnya. Itu adalah kata-kata istilah. Biasanya kata-kata istilah itu kalau dalam buku ya ditulis cetak miring, ya. Lalu ciri kebahasaan selanjutnya menggunakan kata rujukan. Ini juga sudah di kelas 7, di kelas 8 juga pasti sudah disampaikan lagi ya. Kata rujukan ada kata dia, mereka, beliau. Nah, ini kata ganti orang. Sudah. Lalu nanti ada kata ganti petunjuk, ada ini, ada itu ya. Kata ganti tanya, ada apa, siapa, di mana dan seterusnya. Sudah dijelaskan juga di kelas 7. Lalu selanjutnya ada kalimat kompleks atau disebut kalimat majemuk. Nah, masih ingat nggak? Ini di kelas 7 sudah Miss Pen jelaskan loh dalam materi pola kalimat ya. Subjek, predikat, objek, keterangan ya. Ada dua, ada kalimat tunggal, ada kalimat majemuk. Kalau kalimat tunggal berarti subjek predikatnya cuma satu. Contoh misalnya Saskia sedang belajar. Saskia subjek, sedang belajar predikat. Berarti cuma satu, berarti itu namanya kalimat tunggal. Tapi ini kalimat majemuk. Gimana kalimat majemuk? Lihat contohnya. Diandra menyapu halaman rumah. Ya, Diandra subjek, menyapu predikat, halaman rumah objek. Dan itu kata penghubung. Safira membersihkan ruang tamu. Safira subjek, membersihkan predikat, ruang tamu objek. Berarti ada berapa subjek dan predikatnya? Ada dua. Berarti kalau ada dua berarti disebut kalimat majemuk. Ya, minimal dua, boleh tiga, boleh empat dan seterusnya. Kalau satu tapi tunggal, ya. Buka buku lagi catatannya di kelas 7 sudah Miss Penny jelaskan. Lalu selanjutnya ciri kebahasaannya menggunakan kata penghubung atau konjungsi juga sudah dijelaskan. Ada kata dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, apalagi ayo, atau, ketika, walaupun, meskipun. Nah, itu semua kata penghubung. Dalam teks laporan hasil percobaan pasti ada kata penghubungnya. Itu ya. Sampai sini paham ya ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks laporan hasil percobaan. Nah, selanjutnya, ini adalah penjelasan dari ciri-ciri kebahasaan yang sudah Miss Penny jelaskan tadi. Ini penjelasannya. Yang pertama ada kalimat deklaratif. Ya, kalimat deklaratif itu berarti kalimat berita, menginformasikan. Di situ ada contohnya ya. Bisa kalian baca sendiri. Orang tua saya telah kembali dari Mekah. Berarti menginformasikan. Tadi pagi ada kecelakaan motor di depan rumah Ani. Saya akan menjenguk nenek di rumah sakit. Berarti menginformasikan. Itu namanya kalimat deklaratif. Lalu selanjutnya ada kalimat imperatif. Ya, bisa kalian baca juga. Kalimat perintah. Bersifat memerintahkan atau memberikan komando. Perintah, memerintahkan. Di situ ada contohnya, buka gerbang rumah sebelum ayah datang. Buanglah sampah itu pada tempatnya. Berikanlah ia sepotong roti. Berarti di situ ada kata-kata perintah. Ada kata apa aja? Buka gerbang itu memerintahkan. Buanglah, berikanlah. Itu namanya kalimat perintah ya. Sudah di kelas 7 paham ya. Kalau sudah di kelas 7 Miss Penny yakin kalian udah paham, udah bisa. Lalu lanjut
kata bilangan ya. Kata bilangan, kata yang menyatakan jumlahnya atau urutannya dalam suatu deretan. Seperti yang Miss Penny jelaskan tadi di awal ya. Ada misalnya 15 atau 10 atau 1 sampai 10 misalnya, itu namanya bilangan. Satuannya bisa meter, sentimeter dan seterusnya. Dan di sini juga ada deretnya. Deret itu apa sih? Deret itu biasanya contohnya pertama, kedua. Nah, itu kan kata bilangan juga tapi merupakan deretnya, urutannya. Oke, sampai sini paham ya? Jelas ya? Nah, seperti biasa setelah kalian menonton video ini ya, nanti kita akan bertemu di Google Meet ya untuk sesi tanya jawab ya, jika kalian kurang paham, dan nanti akan ada latihan soal seperti biasa. Oke, sampai di sini dulu yang bisa Miss Penny sampaikan. Mudah-mudahan kalian sudah paham semua ya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.